Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam persaudaraan. Saudara-saudaraku, Esa yang berbahagia. Sebelum saya mengatakan atau menyampaikan acara cuci mori, adik-adik saya minta berdoa bersama pakai doa Esa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Adik-adikku semua yang berbahagia dan semua saudara Esa yang saya cintai dan yang saya banggakan. Sebelum saya menyampaikan tata cara mencuci mori, adik-adik saya ajak mendoakan guru-guru kita atau senior-senior kita yang sudah mendahului kita. Di antaranya yang pertama Mas Imron, Mas Daniel, Mas Danang, dan semua yang sudah mendahului kita yang adik-adik atau saya sendiri tidak tahu atau belum pernah tahu saudara-saudara kita yang sudah mendahului kita. Adik-adikku semua, semoga yang sudah mendahului kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, amal baiknya. Dan apabila ada kesalahan di saat masa hidupnya, semoga Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dan memberikan tempat yang layak, yaitu surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya robbal alamin. Adik-adikku semua, sebelum acara mencuci mori ini, perlu saya menyampaikan di antaranya syarat-syarat mencuci mori, khususnya yang ada di tempatnya Mbah Sirot dan kadang-kadang Esa. Mbah Sirot mengadakan cuci mori memakai syarat, yaitu di antaranya pakai jago, pakai tumpeng, dan sedikit pakai jajan pasar. Nah, artinya bahwa jago yang sudah diikat, maksudnya adik-adik saya, termasuk saya sendiri, berusaha mengikat sesuatu yang tidak baik, akhirnya kita berusaha tidak melakukan yang tidak baik. Dan jago ini, karena kalau tidak diikat, bisa semuanya sendiri. Nah, harapan kita menjadi saudara Esa, kita harus paham dan tahu, dan jangan salah tafsir. Karena ada beberapa hal yang mengatakan di saat nanti setelah acara sakral selesai, ada yang berbondong-bondong mencari kakinya, ada yang mencari kepalanya. Yang artinya kalau kita mengambil kepalanya bisa mencari ilmu kemana saja, itu bagus sekali. Dan yang mengambil kakinya bisa mencari ilmu kemana saja karena ada kakinya. Tapi kalau salah tafsir, kita mengambil kepalanya hanya bisa notoli bosone Jawa karo kancane dhewe apa meneh karo yang lain. Ya, apalagi dengan yang lain. Nah, kaki kalau salah tafsir ya hanya nyakari aja. Ya, hanya nendangi dengan temannya, dengan teman Aisyah maupun dengan orang lain. Itu kalau salah tafsir. Tapi harapan Aisyah, kamu bisa berjalan sampai kita Aisyah betul-betul paham dan bisa melakukan. Arti diikat, arti diingkung, yang mengikat sesuatu itu tadi termasuk bisa mengatur hawa nafsunya. Itulah sedikit pengertian daripada
jago yang diikat. Untuk tumpeng atau bucung bahasa Jawanya, ya, itu kita harus setiap hari harus makan dengan tujuan, artinya dengan ingat Sang Pencipta. Maka dari itu bahasa Jawanya lancip. Itu menggambarkan bahwa Tuhan kita itu hanya satu, yaitu Tuhan Yang Maha Esa atau Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, untuk berdoa, untuk menghubungkan di antara hamba dengan Sang Kholik menurut keyakinan sendiri-sendiri. Karena di Esa ini bukan mengajarkan agama, tapi di Esa mengajarkan supaya kamu tahu benar dan salah, sehingga adik-adikku semua, termasuk saya sendiri, berusaha mempunyai sifat berbudi luhur. Pisang raja artinya bukan berarti adik-adikku harus menjadi raja, tapi di mana saja kamu bisa menguasai apapun yang kamu kerjakan, apapun yang kamu lakukan, sehingga menjadi orang yang baik. Selama menguasai itu dengan ketemenan, dengan sungguh-sungguh. Insya Allah kamu bisa merasakan hasilnya. Untuk jajan pasar, perlu diketahui karena itu dapatnya dari pasar. Karena di pasar ini, yang ada di pasar, itu warna-warni, bermacam-macam. Ada yang baik, ada yang tidak baik, semuanya kumpul di pasar. Tapi jangan seperti anak kecil. Hanya kalau di pasar hanya minta jajan ke sana ke sini, akan tetapi di saat di pasar, kamu bisa mencari apa yang menguntungkan terhadap adik-adikku semua. Jenang abang putih. Bahasa Indonesianya apa kalau jenang itu? Dodol ya. Itu kalau yang hitam. Ya jenang aja lah, nanti semuanya tahu. Maksudnya apa? Kita harus mempunyai sifat kesucian, keberanian. Ya. Kalau kita berani dengan kesucian, berani melakukan kesucian, insya Allah semua segala yang menyakitkan kita. Maka itu ada yang mengatakan bahwa ini jenang sengkolo. Sengkolo basa Jawa. Ya. Insya Allah kita tidak akan terkena apapun yang menyakitkan kita. Karena kejahatan itu tidak hanya dari setan dan jin, tapi sesuatu yang menyakitkan adalah kejahatan yang diciptakan oleh Allah. Maka dari itu bahasa Arabnya sering kali saya cerita, sering saya sampaikan, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung dari kalimah-kalimah Allah yang sempurna dari segala kejahatan yang diciptakan oleh Allah. Adik-adikku semua, kenapa saya sampaikan untuk mencuci mori? Apa perlu dicuci? Perlu. Secara fisiknya adalah kain yang putih itu, tapi yang sebenarnya yang dicuci adalah hatinya. Sesuai dengan mantra cuci mori. Duh Gusti kula tiyang gesang sangat rumas dosa. Bahwa saudara Esa diajak selalu mengakui bahwa kita itu banyak dosa di saat di dunia. Setelah kita mengakui banyak dosa, kita minta diampuni. Duh Gusti, kaampun teno dosa ati rohani mami. Setelah kita mengakui bahwa banyak dosa, minta diampuni segala kesalahan yang kita lakukan, segala kekurangan yang kita lakukan supaya diampuni. Setelah kita minta diampuni, diteruskan lagi untuk bait yang ketiga, yaitu supaya disucikan. Duh Gusti kasucekno ati rohani mami. Artinya kita supaya disucikan jasadnya, hatinya, karena hati itu melakukan kesalahan tidak akan kelihatan. Ya. Tapi bisa melakukan dosa karena
hati. Maka dari itu kita harus selalu meminta ampunan. Setelah diampuni, kita minta disucikan. Setelah disucikan, tidak hanya mantra itu dibaca, karena secara orang Islam innama a'malu binniyat. Jadi di antara hati dan perilaku, ya, karena wujudnya niat adalah yang kamu lakukan. Jadi bukan hanya sekedar ucapan. Diucapkan, dirasakan, dilakukan. Madaru di dalam esa, di dalam panca prasetya. Semuanya akan sungguh-sungguh saya akan berusaha. Kalimatnya seperti itu, diteruskan. Ya. Adik-adikku yang berbahagia, yang saya cintai dan yang saya banggakan, dan semua saudara esa dimanapun berada, yang saya banggakan juga, semoga esa selalu jaya. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Adik-adikku semua, kenapa saya membuat konten atau video semacam itu? Karena di daerah saya atau mungkin di tempat adik-adik, Mori memang bisa menjadi secara agama Islam, bisa menjadi musyrik selama panjenengan mengakui atau meyakini bahwa Mori punya kekuatan. Akan tetapi kalau kesucian, adik-adik melakukan kesucian akan menjadi kuat, itulah yang sebenarnya. Maka dari itu, Mori itu hanya sekedar media, sekedar tujuan kita supaya tahu bahwa Mori sifatnya adalah suci, yang digambar adalah putih. Harapan saya dan saudara-saudara saya, adik-adik semoga bisa melakukan, selalu berusaha melakukan sampai nanti dipanggil Sang Pencipta. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Adik-adikku yang berbahagia, setelah saya beberapa hal saya sampaikan, yang mungkin tidak semuanya akan saya sampaikan, sebelum saya tutup dan saya akhiri, sedikit saya akan menyampaikan atau secara khusus memberikan terhadap adik-adik saya yang di hadapan saya, yaitu namanya doa atau mantra sinar atau mantra cahaya. Tolong didengarkan, tapi hanya sekumit karena ini tidak akan saya selesaikan, mungkin baru hanya satu kalimat karena ada beberapa bait atau beberapa kalimat. Yang pertama, supaya hati kita bersinar. Akan tetapi yang saya sampaikan adalah bahasa Arab. Tetapi nantinya juga bisa bahasa Indonesia terjemahannya. Tolong didengarkan dan syukur nanti adik-adikku semuanya bisa hafal dan harus dihafalkan. Akan saya baca. Allahumma ja'al fi qalbi nurun wa fi lisani nurun. Ya Allah, jadikanlah hati kami bersinar, bercahaya, dan lisan kami, mulut kami juga bercahaya. Adik-adikku semuanya, inilah baru 2 kalimat yang saya sampaikan. Insya Allah lain waktu akan saya sampaikan terhadap adik-adikku semua dan saudara-saudara Esa yang memang kepingin atau butuh mantra sinar. Demikian adik-adikku semuanya untuk malam hari ini, karena itu masih banyak yang perlu dilakukan, yaitu mencuci Mori.
Adik-adikku yang berbahagia dan semua saudara Esa yang saya muliakan dan juga yang saya banggakan, setelah selesai memasukkan mori ke dalam air, saya perlu menyampaikan kenapa mori adik-adik saya yang termuda, yang terdahulu, dan yang paling tua, yang paling di atas. Pengertiannya, karena harapan saudara tua, adik-adik saya selalu suci. Apabila ada kotoran-kotoran, sebagai orang tua berhak menamai atau menghalangi dengan kotoran-kotoran itu tadi. Setelah nanti akan mengangkat mori, dibalik. Yang paling muda nanti morinya di atas. Yang paling tua nanti di bawah. Dengan harapan semoga atau harapan adik-adik saya selalu suci. Dan apabila ada adik-adik kekurangannya adalah orang tua yang akan memberikan pengertian-pengertian itu. Adik-adikku yang saya muliakan, kenapa mori selalu dicuci paling tidak 1 tahun sekali? Karena harapan persaudaraan sejati bisa saling menyapa, bisa saling silaturahim. Nah, ada juga saudara tua kita yang menyampaikan bahwa nantinya di saat menjemur mori, jangan sampai terkena matahari. Apa maksudnya? Kalau adik-adikku semua melakukan kebaikan, kamu jangan sombong, jangan sampai diperlihatkan orang lain bahwa saya sudah baik atau saya sudah paling suci. Itu pengertian daripada mori. Dan ada juga, sebelum dicuci mori, ada juga yang membawa mori keliling ke kampung, artinya supaya kenal dengan alam. Akan tetapi dari Mbah Sirot pengertiannya mungkin sedikit beda. Di saat adik-adik saya semua, di saat kamu merasakan tidak enak atau pemikirannya tidak enak atau peteng bahasanya, itu kamu tetap melakukan kebaikan atau kesucian. Mada sedikit ada bahasa. Meski dadi nikun, lelimeng arane peteng, tejo moyo arane rino. Walaupun dalam gelap gulita, walaupun dalam keadaan apapun, kita tetap berusaha melakukan kebaikan. Saudara-saudaraku yang saya muliakan, maaf untuk saudara-saudara yang nanti akan melihat video ini, untuk memasukkan mori tidak saya tampilkan. Karena apa? Karena cukup begitu lama. Insya Allah nanti kalau ada saudara yang akan tahu yang sebenarnya, bisa saja silaturahim ke tempat Mbah Sirot. Demikian kurang lebihnya Mbah Sirot menyampaikan dari awal sampai akhir. Minta maaf dan minta doanya semoga saudara Esa, adik-adik saya atau senior-senior saya selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam persaudaraan.